Oke, jadi tujuan studi aliran daya adalah untuk mendapatkan tegangan bus terutama bus beban ya, dan bus lain seperti bus pembangkit, itu sudut tegangannya harus dihitung. Kemudian yang diketahui nanti adalah slack bus. Sedangkan bus beban itu baik tegangan, magnitud maupun sudutnya itu dihitung dari aliran daya. Ya. Dari proses ilustrasi nanti diperoleh tegangan bus beban dan juga sudut tegangan bus pembangkit. Oke, asumsinya tegangan sudah diperoleh. Maka langkah berikutnya adalah menghitung aliran daya dari bus I ke bus J misalkan. Ya. Bus 1 ke bus 2 atau bus 2 ke bus 3. Dan juga ada harusan ya. Harusan kalau ini tidak diabaikan ya. Suseptansi saluran dengan tanah itu tidak diabaikan, maka akan ada arus di bus I0 ya ke bawah. Nah, untuk menghitung besar arus IJ adalah, kalau kita lihat dari gambar ini, IJ arus dari bus I ke J, ya, atau arus yang keluar dari bus I ini adalah, ini ini I ya, ditambah I0 ya. Jadi berlaku di sini hukum arus Kirchhoff ya, bahwa jumlah arus masuk harus sama dengan arus keluar, maka persamaannya yang ini. Ya. Nah, untuk mendapatkan besar arus I itu adalah admitansi kali tegangan ya, selisih tegangan. Jadi arus akan mengalir dari tegangan yang lebih tinggi ke tegangan yang lebih rendah. Asumsinya VI lebih besar dari VJ, sehingga arus mengalir dari bus I ke bus J sebesar I yang ini ya. Nah, jadi besar I ini diperoleh dengan persamaan ini. YIJ itu kita ketahui, ini besaran impedansi, besaran admitansi bus saluran ini IJ itu diketahui ya. YIJ itu adalah seper ZIJ ya. Jadi harusnya kan rumus arus adalah tegangan dibagi impedansi. Tapi bisa juga admitansi dikali tegangan ya kan. Begitu juga untuk arus I0 itu pakai rumus ini. Nah, kemudian kita juga perlu menghitung berapa aliran daya dari bus J ke bus I, kebalikannya ya. Maka berlaku rumus ini ya. Karena arah arusnya berlawanan, maka kita berikan nilai negatif di sini ditambah yang ini ya. Jadi arus masuk ini adalah negatif dari ini ditambah dengan ini. Ini persamaannya. Nah, daya itu dihitung dari tegangan dikali arus konjugatnya ya. Nah, ini prinsip ya. Jadi kalau kita sudah tahu aliran arus, maka kita bisa hitung aliran daya. Bus I dikali IJ. Kalau aliran daya dari bus J ke I, VJ dikali IJ ke I. Konjugatnya. Kalau daya dari bus I ke bus J, VI dikali IIJ konjugat. Nah, sekarang kalau ini dapat ya, kita bisa hitung arus dari sini, daya dari sini ke sini, ataupun daya dari bus J ke bus I, maka selisih daya ini adalah menjadi losis ya. Menjadi losis. Oke. Oke, ini ya sistem, kita lihat sistem 3 bus sekarang. Sistem 3 bus seperti ini. Di sini sudah ada nilai-nilai kalau edit mode, ya, kemudian run mode. Kalau kita jalankan seperti ini. Ya. Nah, di sini ada bus 1, bus 2, bus 3. Ya. Aliran daya seperti ini. Ini dari hasil load flow. Ya. Nah, tapi kita bisa menghitung, ya, bisa kita compare dengan hasil load flow berapa aliran daya dari bus 3 ke bus 2 misalkan, kalau ada pertanyaan seperti itu. Ya. Berarti kita perlu di sini tegangan di bus 3 dan tegangan di bus 2, ya kan? Nah, berapa tegangan di bus 3 ini sudah ada, sudut tegangannya kita juga perlu tahu.
Sudut tegangannya kita tambahkan fill di sekitar ini. Kita kira di sini sudut tegangan itu dalam derajatnya. Oke, nah ini sudut tegangannya. Di sini bas beban tegangannya kita lihat ini dalam per unit. Kita sudutnya sudah ada. Tegangannya dalam per unit kita tukar, kita tambahkan data tegangan dalam nilai aktualnya ya dalam KV. Oke, jadi sini ada tegangan dalam KV, sudut tegangan dalam KV, sudut tegangannya ya. Nah, sekarang berapa aliran daya dari bus 3 ke bus 2? Bagaimana cara menghitungnya? Kita harus tahu dulu berapa impedansi di tengah ini ya. Kita lihat impedansinya 0,03, 0,01 ya, 0,01 tambah 0,03 ya. Jadi ini salurannya, asumsinya panjang saluran lengthnya 1 ya. Berarti tidak consider terhadap ini ya, panjang saluran. Jadi berarti ini total impedansi dari bus 1, bus 3 ke bus 2 ya. Jadi bisa kita masukkan angka tersebut. Nah, kita bisa menggunakan software lain untuk mengujinya ya, berapa nilainya. Nanti kita compare dengan hasil perhitungan power wall ataupun perhitungan aliran daya. Nah, untuk melakukan perhitungan tersebut kita bisa pakai MATLAB. Oke, MATLAB itu softwarenya ini. Nah, kita harus tahu dulu berapa, kita akan menghitung aliran daya bus 3 ke bus 2 ya. Nanti kita harus punya data Z32. Tadi 0,01 tambah I 0,03 ya. 0,03 I. Seperti ini ya. Oke, kemudian V3 ya. V3 itu nilainya berapa V3 tadi? V3 itu di 138 ya. 138 kV. 138 Oke, dalam kV ya, atau dalam volt ya. Kemudian sudutnya oke, D ya. D3. Sudutnya adalah minus 1,93 derajat. Dalam degree berarti derajatnya. Minus 1,93. Minus 3. Oke, kemudian V2. V2 itu nilainya berapa? 129,15 ya, 129,15. 129,15
15,0 ya, karena dalam volt ya. Degree V2 maksudnya derajatnya ya. V2 adalah berapa? Minus 4,21. Minus 4,21. Oke, ini data-datanya sudah diketahui. Terbesar ya. 200. Kita geser. Z3. Z3. Derajatnya. V2. Selanjutnya. Nah, sekarang kita cari berapa I1 kedua. I12 itu sama dengan berarti rumusnya tadi ini substansinya diabaikan, berarti hanya ada Y12 kali Y1 3 I32 V3 kurang V2 ya. Oke. Nah, ini hasilnya. Jadi hasilnya belum ada karena variabelnya belum sesuai ya. Kalau diketahui Z32 berarti Y32 itu sama dengan 1 per Z32 ya. Oke. Kita geser nih, jangan. Oke, di sini. Nah, ini sudah ada hasilnya, cuman apakah hasilnya benar atau salah? Ya, karena tegangannya pengurangan itu harus dalam bentuk rektangular ya. Kalau ini baru magnitudenya. Ini magnitud tegangan, ini sudut tegangan. Berarti pengurangan tegangan dalam bilangan kompleks berarti kita rubah ke bentuk rektangular ya. V3 itu sama dengan ini bukan V3 tapi ini magnitudenya. V3 itu adalah, ada yang tahu V3? V3 adalah sama dengan MV 3 kali magnitudenya dikali cos ya. Bentuknya degree ini kan masih dalam radian, berarti kita tukar menjadi derajat ya. Tukar menjadi derajat, gimana caranya? Cos degree V3 dikali I per 180 ya. I itu ada di sini. I berarti 180. Tambah sin ya. 1I kali sin sama juga kita copy saja ini. Seperti ini ya. Dapatnya ini. Dapatnya kenapa enggak mau? Kurang tanda kurung ya. Oke, dapatnya ini. Ini V3. Ya. Ini nilai V3. Nah, sekarang V2 berapa kalau V2? V2 rumusnya sama, bisa kita copy.
degree V2, sin degree V2 juga ya. Nah, seperti ini. Nah, sekarang dapat I32 ya. Nah, sekarang kita cari berapa S32. Aliran daya dari bus 3 ke bus 2, rumusnya. Ada yang tahu rumusnya? Apa tadi? V3 kali I32 conjugate ya. Dapatnya ini. Tinggi ya nilainya. Berapa nih kira-kira? Nah, ini kita coba lihat. Ini berarti aliran daya aktif, ini aliran daya reaktif. Ini aliran daya aktif, ini aliran daya reaktif. Ini karena tadi kan dalam ampere ya, dalam apa? Karena kita tidak kecilkan ya. Maka di sini terlalu besar, kita bagusnya kita hilangkan dalam kilo ya. Bisa kita rubah ya dalam kilo supaya tidak terlalu besar. Seperti ini. Di sini dikasih koma. Oke, jadi agak kecil ya. Nah, ini dalam kilo berarti ini dalam kilo watt, ini kilo var ya. Nah, sehingga kalau kita bandingkan dengan hasil learning workflow, sebentar kita lihat di sini. Ini ya. Nah, berapa sebenarnya arus dari, bukan arus, aliran daya dari S3, S32 ya. Kita bisa fit mode at fill around line ya. Bus di sini ya. Di sini aliran daya aktifnya dulu ya. MW flow ya. Nah, ini dapatnya. Jauh bedanya ya. Berarti ada kesalahan. Nanti kita coba lihat. 176,69. Di mana salahnya? Coba lihat 0,03 reaksinya. Ini dalam per unit. Oh ya, reaksi ini dalam per unit. Reaksinya masih dalam per unit. Di situ salahnya ya. Kita harus berubah dulu reaktansi itu dalam nilai aktual. Jadi kita balik lagi ke MATCAD ya. MATCAD di sini. Nah, bagaimana cara merubah ini dalam per unit ini menjadi aktual ya. Nilai aktual itu adalah nilai per unit kali base. Ya. Berapa impedansi base? Ya, berarti kita cari Z base ya. Z base, ini kita kecilkan biar kelihatan semua. Oke, di sini ada yang kurang. Di sini kita harus cari dulu Z base. Z base itu rumusnya B base kuadrat ya. B base itu 138. B base kuadrat bagi NCA base ya. Di sini di kuadrat berarti pakai ini. Bagi 100. Dapatnya ini. Nah, ini setelah dapat Oke, setelah dapat kita cari Z32 aktual ya. Z32 berarti Z32 dikali Z base. Oke, dapatnya ini. Kita enter ya.
Nah, oke, ini sudah dapat hasilnya 176,566. Kita bandingkan dengan hasil Power Word 176,69. Jadi hampir sama ya. Sudah mendekati ya. Nah, sekarang kita hitung berapa lagi mvar-nya ya. Mvar-nya kita tambah di sini. MW mvar flow ya. Oke, di sini sudah ada MW flow-nya, mvar flow di sinilah ya. Oke, di sini dapatnya 157,28. Kita bandingkan dengan cara kita hitung tadi 157,38. Jadi sama ya hasilnya. Nah, jadi ini caranya. Jadi pertama impedansi saluran itu dalam per unit rubah dulu ke dalam nilai aktual ya dalam ohm. Kemudian cari dulu Z base, kemudian rubah dalam ohm. Ini dalam ohm ya, dalam nilai aktual. Kemudian tegangan juga ada magnitud, ada sudut yang kelihatan di sini, ada juga admitansi. Jadi dari impedansi bisa dihitung admitansi. Kemudian tegangan itu kan tegangan kompleks. Tegangan kompleks itu terdiri dari bagian real imajiner, akan rubah seperti ini. Maka Anda bisa hitung berapa arus yang mengalir dari bus 3 ke bus 2. Admitansi kali V3 kurang V2. Ya. Kemudian S32 bisa dihitung dengan V3, V busnya sendiri dikali dengan I32 konjugate. Nah, sekarang coba Anda kerjakan berapa S23 ya. S23 dalam waktu sekitar. Baik, kita lanjutkan mencari S23 ya, dari bus 2 ke bus 3. Berarti kita perlu nilai I23. Nah, I23 itu sama dengan Y-nya tetap sama ya. Y32, Y23 itu sama aja. Y32 yang sudah ada dikali V-nya V apa nih? V2 ya. Kurang V3. Itu aja bedanya ya. Kalau tadi V3 kurang V2, sekarang V2 kurang V3. Dapatnya ini. Maka dengan mudah kita bisa menghitung S23 sama dengan apa? V2. Kalau tadi V3, sekarang V2 dikali I23 konjugate. Konjugate ini shift tanda petik 2 ya. Sama dengan, nah ini. Jadi ini bagian realnya, daya aktifnya. Kalau tadi dia dari 2 ke 3 176, ini dari 3 ke 2 ke 3, ini 3 ke 2, ini 2 ke 3, minus ya. Berarti arahnya sebenarnya dari 3 ke 2, makanya minus-minus di sini. Nah, kemudian di sini kita bisa juga seperti ini mencari MW flow-nya ya. Jadi bisa dikeluarkan bagian real, bisa dikeluarkan bagian imajinernya ya. Oke, sudah dapat. Nah, sekarang losses. Berikutnya losses adalah perjumlahan ya.
Maaf Pak, suara Bapak masih mute Pak. Oh ya, oke. Hasilnya hampir sama ya. Kalau tadi udah dapatnya tadi di Medcat, kita lihat Medcat ya, 170 dengan 140. Maka di sini juga 171 ya, dan min 40. Ya, ini juga min sebenarnya. Kemudian losis itu 5,6 dengan 16,7 lebih kurang. Ya. Sedangkan kita hitung pakai Medcat 5,6 ya kalau dibulatkan. Ini 16,7 ya, jadi sudah mendekati sama. Baik, untuk berikutnya ini sudah saya berikan contohnya. Bisa kita hitung berapa aliran daya, yang penting kita tahu tegangan dan sudut tegangan. Ya. Impedansi itu diketahui, given, diberikan. Kemudian Anda coba cari lagi untuk latihan ya, karena ini juga selalu keluar di soal ujian. Anda cari berapa aliran daya bus 1 ke bus 2. Ya. Kemudian dari bus 2 ke bus 1, kemudian berapa losis. Ya. Di PowerPoint ini sudah ada. Losisnya nanti dapatnya 10,9. Dosis megafarnya 14,6. Aliran daya aktif, aliran daya reaktif belum ditampilkan, silakan nanti ditampilkan. Jadi data 3 bus ini ada di materi sebelumnya ya, mulai dari kita menghitung admitansi bus sampai merunning load flow ya. Jadi sistemnya masih sama. Nah sekarang dibuktikan ya berapa aliran daya dengan dosis dengan perhitungan rumus yang kita pelajari dalam materi tadi ada di learning ya. Di sini. Di sini materinya tadi ada di sini ya. Pakai rumus yang ini. Jadi ini setelah proses iterasi kita akan menghitung daya aktif reaktif di slack bus, kemudian aliran daya dan losis ya. Aliran daya ini, losis ini dengan menggunakan rumus ini. Silakan untuk latihan Anda kerjakan berapa, bandingkan nilai aliran daya dari bus 1 ke bus 2. Tegangannya sudah ada ya. Dan sudut tegangan dan juga dari bus 2 ke bus 1 dan losisnya ya. Kalau mau hitung lagi nanti berapa dari 1 ke 3, dari 3 ke 1. Sehingga dengan aliran daya dengan studi aliran daya kita bisa tahu berapa daya listrik yang mengalir dari sini ke bus 2 ya, dari bus 3 ya. Ini contoh 3 bus merepresentasikan sebenarnya sistem tenaga listrik yang sebenarnya ya. Tinggal ditambah nanti ada bus-bus yang lain, bukan juga bisa banyak ya. Sehingga kita tahu setiap saluran itu berapa aliran daya listriknya. Sehingga kita bisa melihat, mengevaluasi apakah sudah melebihi kapasitas antar salurannya apa tidak ya. Apakah tegangan dalam batas yang diizinkan atau tidak. Apakah losis itu, kenapa losisnya besar. Nanti kita bisa melihat ini secara teknis benar apa tidak ya losisnya ya. Jadi losis biasanya 10% ya ataupun 7%. Jadi kapasitas bebannya. Sekira itu untuk hari ini. Jadi silakan Anda lanjutkan dengan menyelesaikan tugas-tugas menyelesaikan aliran daya dari bus 1 ke 2, dari 1 ke 3 ya. Nanti minggu depan kita lanjutkan dengan step by step perhitungan load flow menggunakan Medcat, baik metode Newton-Raphson maupun metode fast decouple. Mungkin yang kita bahas step by step itu metode fast decouple, karena yang Newton-Raphson itu sebaiknya kita menggunakan software ya, ataupun menggunakan program pemrograman ya. Membuat kode program dan di learning menggunakan software pemrograman ya. Karena lebih kompleks. Tapi kalau yang fast decouple masih bisa untuk sistem-sistem yang kecil kita selesaikan secara manual ya, dengan bantuan MATLAB, Medcat ataupun bisa juga dengan Excel yang biasa digunakan dalam perhitungan.
memang output dari kuliah analisa sistem tenaga, Anda bisa punya kemampuan menghitung studi aliran daya untuk sistem yang kecil ya. Sistem 3 bus misalkan atau 4 bus yang bisa diselesaikan dengan bantuan Excel ataupun MATLAB ataupun MATLAB, tapi bukan software aplikasi sistem tenaga listrik seperti ETAP dan Silent. Kalau itu kan kita tidak tahu prosesnya ya, atau muncul hasilnya, ataupun seperti PowerWord ini kan kita juga tidak tahu proses dalamnya, yang penting keluar hasil. Nah, jadi kita di mata kuliah ini ada capaian kompetensi Anda bisa menghitung step by step-nya, tahu detail ya. Perhitungan studi aliran daya baik Newton-Raphson maupun metode Fast-Decoupled. Oke, sebelum kita tutup ada pertanyaan? Sudah paham semua? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk contoh soal yang tadi, Pak, berarti Z-base di aliran 32 sama aliran 23 itu sama, Pak? Ya, Z-base itu seluruh sistem sama. Z-base itu tegangan base kuadrat dibagi VA base. Ya. Itu juga sama, kecuali tegangan. Kalau tegangan dia beda-beda tergantung ada tidak transformator. Ya, transformator itu contohnya mungkin nggak di sini karena ini nggak pakai trafo, berarti semua sistem sama. Z-base maupun tegangan base-nya ya. Nah, kalau jadi ada 3 base itu, base tegangan, base MVA, base impedansi itu dicari dari tegangan kuadrat dibagi MVA. Oke ya. Nah, jadi ada materi tentang sistem per unit, itu di review lagi, di sana ada. Oke, ada pertanyaan lagi? Baik, kalau tidak ada, kita